sama Syekh Al-Hibni, sama Syekh Al-Budairi, sama Syekh Mulai Ibrahim, sama Syekh Maulana Muhammad Syarif, sama Syekh Fakih Al-Hukmi, sama Syekh Ibnu Hajar Al-Hamaki, sama Syekh Zakaria Al-Ansari, sama Syekh Azzuddin bin Furat, sama Syekh Tajuddin As-Subki, sama Syekh Taqiyuddin As-Subki, sama Syekh Abdullah Ibnu Athaillah Sekandari Usul Furu'ih, anallahu yaqdi hajatina, yarzuquna sa'afi wa salama fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 52 paling bawah. Dan jikalau paling ujung di bawah. Dan jikalau ada seseorang itu berakal yang sempurna. Seseorang itu berakal yang sempurna. Ini permasalahan kita hidup di dunia ini sementara. Apakah kita hidup di dunia ini mencelakakan akhirat kita? Ataukah hidup di dunia ini menyelamatkan akhirat kita? Nah, itu aja kesimpulannya dulu. Semalam tuh masalah harimau hendak menerkam. Hanya dunia ini Bapak Ibu, apakah hendak menyelamatkan akhirat kita atau dunia ini mencelakakan akhirat kita? Kita hidup nih, kada kawa mun kada pakai ilmu. Dan jikalau ada seorang itu akal yang sempurna, nyeba akal lah yang sempurna, niscaya bimbang akan dia pekerjaan harimau yang dikehendaki menerkam itu atasnya, lalu inya bimbang. Harimau hendak menerkam, inya bimbang, kebingungan. Nah, ini satu gambaran orang nang mau urus dunia tuh ujung-ujungnya bingung. Titiknya tuh arah kemana? Ada dah habis-habisnya menggulung dunia, gulung akhirnya. Ada orang nang bepandai ulun gura kada sempat mengaji weh ini sibuk. Kadang aku bepandai lagi ulun guru sibuk kayak apa ya mengaji di sampat-sampatakan. Masa mau urus akhirat bisa sampatakan, mau urus dunia kan sampat terus. Nah kan sama tuh. Belum mau urus dunia sampat, belum mau urus akhirat bisa sampatakan. Harus kita putar, mau urus dunia nah bisa sampatakan, mau urus akhirat harus sampat. Nah, seakan-akan akhirat itu nomor 2, ada akhirat itu nomor 1. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, orang-orang nang arif billah, nang kuat ilmu kebatinannya, nang kuat makrifatnya lawan Allah, inya wa fil akhirati hasanahnya itu nomor 1. Lalu baru wa fid dunya hasanah. Karena inya arah akhirat, maka dunia harus baiknya. Untuk menuju ke akhirat memang lewat dunia. Tapi utak orang ini akhirat. Akhirat sudah. Lalu dunia itu jadi baik karena inya sudah utaknya arah akhirat. Kalau utaknya di dunia supaya baik ke akhirat. Nah itu karena bisa guncang, terpengaruh masih terpengaruh lagi. Bepaling ada orang melihat langit ingat Allah, ada orang sudah ingat Allah melihat langit lebih lagi ingat Allah.
Nah, paling ingatan orang ini sudah ke Allah, lalu melihat langit, lebih kuat lagi ingatannya lawan Allah. Inya sudah tak dulu ingat sebelum melihat ciptaan Allah. Nah, nyaman lah. Tapi ada juga orang tuh melihat langit dulu, hanya ingat Allah. Ada. Nah, apabila melihat langit dulu, baru ingat Allah, itu bisa karena kada ingat Allah. Bisa. Tapi kalau orang sudah terbiasa ingat Allah, melihat langit, tambah kuat lagi. Rasulullah tuh sudah bau haram awak sidin. Katujuh pulang sidin berminyak haram. Nah, Nabi kawalah bapak ibu bepaling. Otak orang ini sudah akhirat. Lalu bagaimana dunia supaya jadi akhirat? Nah, kayak nyawa pil akhirat ya sana dulu. Tapi guru kayak apa tuh guru kan, sedangkan kita belum ke akhirat, otak, pemikiran. Mun awak ke akhirat mati dulu. Mati dulu. Pemikiran kita nih, nah Bapak Ibu arah akhirat. Lalu dunia kalau kita setir untuk akhirat. Tapi kalau kita menyetir di dunia ini untuk akhirat, itu bisa ada kayaknya tuh di dalam perjalanan hidup tuh nang kada bernilai akhirat. Tapi kalau kita sudah bernilai akhirat, arah ini sudah akhirat, lalu kita hidup di dunia ini bagaimana supaya bernilai ibadat. Kayak ini aja nah, kita nih sisa umur, nah itu aja sudah. Mun sisa umur kayak apa ya? Perhitungan gak ada? Mun perhitungan hendak berujung ada? Hendak berujung kalau ada mau rugi ada? Nah, itu aja sudah. Anggaplah Bapak Ibu, kita hidup nih sisa umur. Apabila kita nih umur nih sudah kita anggap sisa, kada hendak lagi membuang-buang umur. Kalau kada hendak lagi membuang-buang umur, pasti perhitungan menggunakan umur. Kalau berperhitungan menggunakan umur, berarti nang cagar beuntung digawe cagar kada beuntung. Nah, cukup baik kalau contoh. Itu pengaruh kita akhirat, arahnya ke akhirat, mewarnai cara kita hidup di dunia. Maka akhirat selamat, dunia pun baik. Mudah-mudahan takwa. Nah, lalu perhitungan orang ini tinggi. Hanya inya sudah arah akhirat. Lalu menyetir dunia gimana supaya baik terus. Nangkai Fatihah, iya kana budu, iya kana stain. Iya kana budu, iya kana stain. Di hatinya, di parasanya, inya sudah iya kana stain. Menyambatnya tetap aja pang iya kana budu, iya kana stain. Jangan dipaling lah. Iya kana stain, iya kana budu. Nah, lain. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, juga kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Berarti waktu menyembah baru lalu merasakan pertolongan Allah. Kalau ia sudah merasakan pertolongan Allah, pang di setiap ia bergerak, berdiam, beribadat, lalu ia sembahyang, tambah lagi ingatan hati batinnya, perasaannya tuh Allah nang menggerakkan ia bergerak, Allah nang menjalankan ia berjalan, Allah nang memandirakan ia kau berpandir, Allah nang apa ngarannya menolongnya kan ia menjelaskan di ketika ia menjelaskan. Berarti tak dulu Allah menolongi kita bergerak. Kalau kayak ini bang, kita bergerak, rasakan Allah nolongi. Nah lambat, ini maaf lah, tinggi dikit. Nah, itu paling iya kana bulu tetap jadi bacaan. Imbah itu wa iya kanas tain. Berarti nak budu dulu kalau kita menyembah Allah.
Waktu menyembah Allah nolongi kita. Bujurlah, bujur. Kalau kayak ini Pang, di perasaan kita sudah Allah menolongi, benapas kalau masuk Allah nolongi. Nah lalu waktu kita sembahyang tadi, angkat takbir, ini sudah merasakan Allah nolongi. Tapi iya karena budu tetap dibaca, jangan iya karena saya nak budu lain. Itu memaling caranya. Ini kita ini bepaling pulang. Allah nolongi kita di perasaan kita, lalu kita beribadat. Kalau sudah Allah nolongi kita, sebelum pian angkat tangan, sudah ingatan pian siap-siap nang angkat tangan pian, nang angkat tangan tu pian Allah mengawakan pian angkat tangan. Kalau kayak ini Bang, kita angkat tangan, Allah mengawakan pambet. Tapi kalau Allah Pang menolong kita angkat tangan, dapat. Paham kan nih? Sayangnya ada paham? Paham aja kalau Kak. Pian sayang ada paham nih, ibu-ibu paham lah Bu. Nah, untungnya Kak Haji Nur Rahman ini anu nah mau merekam nih. Ada kalau diputar-putar. Harus kayak itu. Bila kada kayak itu lambat. Pian belum lagi mengangkat tangan. Perasaan pian sudah ada itu. Allah nolongi pian. Lalu mendarah daging Allah menolongi. Waktu mengangkat takbir itu Allah nolongi pian mengangkat takbir. Jangan mengangkat takbir dulu baru Allah nolongi. Nah terlambat. Ada akunya sudah di situ. Orang hilang akan akunya. Nang ada Allahnya. Nah. Tak aku baru Allah. Orang Allah lo baru munculkan aku. Ian melihat wayang, ingat dalangnya sudah dulu ingat. Lalu melihat wayang lebih lagi ingat lawan dalang. Kalau pian melihat wayang baru ingat dalang, karena wayang bergerak tuh dalang menggerakkan. Berarti pian perantara wayang dululah, hanya ingat lawan dalang. Tapi guru bagus juga sudah, anak meningkat kada, anak naik kada. Nah, ini penting. Lalu disitulah muncul, kalau wayang kan bisa hilang, kalau dalang ada. Lalu ini ingat lawan dalang, kenal lawan dalang, lalu melihat pentasan wayang, cepat tambah 2 kali lipat ingat lawan dalang. Pertama sebelum wayang bergerak, ini sudah ingat lawan dalang. Kedua di ketika wayang bergerak lebih lagi ingat lawan dalang. Nah nyaman nih. Memang ilmu nang kakak ini begemat. Pikir begemat lagi. Nyaman Pak Ibu. Kalau kawa angka ini nah mendarah daging nyaman. Kada ada rasa uyuh lagi. Nang ada asik. Nikmat, lezat. Apalagi dan meninggalkan ia akan datang lalat itu atasnya seperti yang demikian itu. Nah ini meninggalkan lalat pulang kisahnya leh. Tadi harimau anak menerkam, artinya dunia ini anak mencelakakan kita. Putar Pang gimana kita selamat di akhirat dengan cara menyikapi cara hidup di dunia. Dengan menyikapi hidup di dunia supaya selamat ke akhirat. Nah, bepaling pulang. Kita atur dunia ini supaya menyelamatkan akhirat kita. Kalau kita di dunia Bang atur dunia dulu gimana supaya akhir kita selamat. Nah itu bisa kayaknya tuh terpengaruh tuh. Apa terpengaruhnya? Karena ya sudah dunia berdahulu. Orang Allah Ta'ala pemilik dunia berdahulu. Lagi. Pian anak ke rumah ulun. Pian ingat rumahnya kah ingat ulunnya kah? Hah?
Ingat rumahnya, ingat ulunnya. Ulun dulu otomatis tertuju tuh ke rumah. Tapi pian mencari rumah ulun, kada ingat ulun. Bisa kada pinando. Rumah Gurudin di sini aja mana? Nah, rumahnya. Coba kalau pian ingat ulun, langsung tuh menuju rumahnya. Tapi kalau pian melewat apa ingat lawan ulun melihat rumahnya. Nah, melihat lo rumahnya hanya ingat lawan ulun. Dengan ingat lawan ulun lalu menuju rumah. Lebih hebat ingat ulun lalu menuju rumah. Mun kita menuju rumah lo hanya mengingatkan ulun. Bisa tak masuk rumah orang? Apalagi mirip, apalagi catnya kurang lebih. Nah, nyaman pian pak ibu. Hidup ini nikmat. Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Orang yang makrifatnya baik, bagus, kuat, lawan inya sudah surga di dunia ini di perasaan hatinya. Meninggalkan dunia, Allah arahkan lagi ke surga. Ilmunya dikaji. Lagi pian menyetir kendaraan atau mobil. Pian melihat jalannya kah nang dilalui kendaraan atau melihat jauh pandangan ke depan kah? Kada melihat bannya kada. Melihat jalan nang sebelum dilalui ban. Atau contoh lagi pian berjalan, batis pian tuh berjalan. Pian melihat jalan kah? Melihat batis pian kah? Mun pian melihat batis pian berjalan, pian terumpak yang listrik. Coba melatih jalan, baru melangkahkan kaki, nyaman mana? Sama belok. Lihat jalan kalau dulu, baru belok. Turun kendaraan bermobil kah? Atau melatih kendaraan lo, baru melatih jalan gitulah. Lagi, pian malam. Pian menghidupi kah? Menghidupi mobil kah dulu atau menghidupi kendaraan kah? Baru menyalai lampu atau menyalai lampu kah? Baru menghidupi. Nah, kada mau pang menyalai lampu bedahulu, hidupnya belum, akinya tak makan. Nah, coba di otak kita nih keluarga akhirat, dunia tuh kawa kita seter. Kalau kita hidup di dunia nih, kita arahkan ke akhirat, itu karena ada sewaktu-waktu dunia tuh mempermainkan kita. Tapi kalau kita ingat akhirat, kita mempermainkan dunia. Tidak ada peluang dunia akan mempermainkan aku. Nah. Lagi pulang, kisah lalat pulanglah. Seperti yang demikian itu seseorang yang sangat bimbang dengan pekerjaan dunia. Apa sangat bimbang? Sangat sibuk dengan pekerjaan dunianya. Dan meninggalkan ia akan amal. Mak ada bama. Karena guru ini niat mencari dunia genak bama juga. Nah, tuh lain pulang. Kada sampat beribadat, kada sampat menuntut ilmu, kada sampat sembahyang duha, kada sampat sembahyang isyraq, kada sampat tuh Bang. Saraba kada sampat urusan nilai akhirat. Tapi urusan dunia pindah sampat aja. Nah, apa toh? Nah kayak lalat nih. Dan taat bekal akhirat kada sampat juga. Dan meninggalkan ia akan amal dan taat bekal akhirat kada sampat juga. Bapak Ibu, kalau kita kada berbekal kemana-mana, kada besangu, kawaja. Kalau menelepon kawan atau ke rumah kawan kah, kawa kada. Kalau kita ke akhirat pun kada berbekal, bekal siapa namanya pinjam?
kada punya sangu ke akhirat, kayak apa? Nah, maka kata harah, maka hinakan tuh harah, mem. Oh ya, maka menyatakan yang demikian itu daripadanya atas adalah pada kurang akal, dianggap kurang akal. Napa tadi? Meninggalkan amal dan taat bekal akhirat. Nah, sangat bimbang dengan pekerjaan dunia. Atau ya kalau tadi yang dibaca nang baris kedua di atas, yang demikian itu nang kisah nang lalat tadi, lalat kala napa seperti yang demikian itu seseorang yang sangat bimbang sibuk dengan pekerjaan dunia dan meninggalkan ia akan amal dan taat bekal akhirat. Urus dunia behimat, urusan akhirat ada tapi behimat, itu nang kayak lalat. Napa maksudnya kayak lalat? Dunia ini hina di hadapan Allah, di dalam pandangan Allah, mulia akhirat. Jakanya dunia ini ada nilainya, sekedar sayap nyamuk, orang kada beiman tuh kada diberi Allah rezeki. Tapi karena sedikit ada nilainya dunia ini, maka Allah peliharakan. Nah, nilainya sedikit nih dunia nih, lawan orang nang taat. Tapi lawan orang nak ada taat banyak benar dunia ini. Ini sudah cinta benar lawan dunia. Lalu diistidrat dilanjur oleh Allah. Nah, kalau lawan kita dunia nang ini hanya sekedar tempat persinggahan aja untuk membanyaki nilai akhirat. Berarti orang nang kawa seperti ini dunia tuh dipermainkannya, bukan hanya dipermainkan dunia. Sangat bimbang dengan pekerjaan dunia dan meninggalkan ia akan amal dan taat bekal akhirat. Nah, ini perbandingan nih dua nih. Nang bimbang dengan pekerjaan dunia tapi meninggalkan beramal untuk akhirat. Itu nang kayak lalat disiden. Behimat urus dunia nang dunia ini hina. Akhirat kan di behimat, nah iya pulang. Nah, salah pulang. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Berarti kalau di dunia ini yang baik-baik. Fid dunya hasanah. Karena sudah yang baik-baik aja di dunia ini yang baik-baik. Lalu wafil akhirati hasanah. Nah, wafil akhirati hasanah tadi tergantungnya hidup di dunia. Kalau ini sudah wafil akhirati hasanah di akhirat sudah di akhirat nih. Dunia itu apa? Ini setirai lagi. Lalu dunia ini mencelakakan aku kah, menyelamatkan aku kah? Nah, itu tuh Pak Ibu itu akhirnya tuh. Tapi kada banyak orang kau berpikir ke situ. Kayak lalat tadi. Nah, lalu nang orang ketujuh mau urus dunia, kada sempat beribadat, kurang beribadat, dunia diurusnya terus. Maka menyatakan yang demikian itu daripadanya atas adalah pada kurang akal. Orang seperti itu kurang akal. Artinya apa ya? Jangan dikawani, jangan dilayani, jangan dimusuhi. Terserah inya aja. Nah, lihat bagusnya kitab kita nih. Berarti kalau dianggap orang kurang akal, dunia behimat, belum tentu dapat akhirat, Bang. Nah, baik mah urus nang akhirat aja, karena dunia ini terikut juga. Kenapa gerang? Jadi tiga, karena jikalau adalah ia punya akal yang sempurna,
niscaya apa tak utudal kah, niscaya bersedia ia bagi segala negeri-negeri, pada segala negeri daerah akhirat yang disoal, dipertanggungjawabkan daripadanya. Soal itu yang akan ditanyai kena. Soal itu biasa tuh yang akan ditanyai kena. Kan apa gerang? Karena jikalau adalah ia punya akal yang sempurna. Nah, akal yang sempurna ajar. Jikalau dia punya akal yang sempurna, niscaya bersedia ia. Iyalah, karena jikalau adalah ia punya akal yang sempurna, niscaya bersedia ia, siap-siap ia bagi segala negeri akhirat yang disoal daripadanya, yang akan dipertanggungjawabkan daripada kita. Ini kita ditanyai urusan dunia nih. Tapi kalau sudah kita arahkan akhirat, tanya mana lagi menjawab. Semuanya sudah bernilai akhirat. Napanya aja Pak Ibu di dunia nih bilang bernilai akhirat ya. Nah, di dunia. Ini HP ini nah. Dunia kalau merekam jadi nilai apa nih? Akhirat. Kendaraan pian pakai bernilai akhirat. Kendaraan itu dunia ada. Dunia, HP bang. Dunia, alat itu bang. Dunia. Ini bernilai akhirat nih. Mikrofon di bawah juga bernilai dunia. Bahkan maksiat. Mikrofon di bawah azan. Nah, bisa-bisa ya. Lagi. Apakah mikrofon ini bernilai akhirat? Apakah mikrofon ini bernilai di dunia? Kita ya lagi mengatur waktu. Ulun guru kauyuhan guru kada tapi kau lagi guru membaca burda asal uyuh ulun. Tapi si dini menyabati orang kada uyuh ada. Nyambati orang kada uyuh, mengaji uyuh. Dunia pasti kuat pasti orang nek. Bila membaca, napa aja membaca WA lah, napakah habisnya lah selengkapnya ialah ada tulisannya panjang. Tapi membaca Quran hanya alif lam mim zalikal kitabul. Itu ngarannya Bapak Ibu dunia masih mempermainkan inya. Belum kawa lagi dunia yang mempermainkan dunia belum kawa. Kita sambil melatih-latih kualitas diri kita nih nah, ya Pak. Luar biasa Pak Ibu ya nah. Apalagi ya Allah dan dari apa pulang tak dan dari nantikan kalau tah kehalusan anunya atasnya menanti kena berurusan bang di akhirat dan ditanyai bersungguh-sungguh atasnya ditanya behimat kena maka janganlah sangat bercita seseorang itu dengan pekerjaan rezekinya umak lah aku apa sesuatu itu dinilai duit. Nah, sesuatu itu harus dinilai dengan duit, sedikit-sedikit dinilai harus duit. Iya ini masuk nah. Berarti tadilah dinantikan atasnya karena menanti dan ditanyai
bersungguh-sungguh atasnya, berhimmat kada beribadat, maka janganlah sangat bercita seseorang itu dengan pekerjaan rezekinya. Seseorang bercita-cita supaya mudah rezekinya, karena bahwasanya seorang yang bersangat-sangat kepada pekerjaan dunia, kalau bersangat-sangat berhimmat benar, nah itu aja sudah bahasa kita. Napa bahasa napa ambisi, nah bujur ambisi tahan kali guring sehari semalam, esoknya gila ngurus dunia. Nah, napa jernya nih ambisi lah tulisnya. Karena bahwasanya seorang yang sangat-sangat berambisi kepada pekerjaan dunia itu dengan dibangsakan bagi negeri akhirat. Dibangsakan tuh dibanding dengan negeri akhirat. Orang nang behimat urus dunia habis-habisan. Nah itu tuh kisahnya. Lalu nang habis-habisan tadi dibangsakan, diarahkan bagi negeri akhirat. Kayak apa nih? Kalau bernilai akhirat kada, orangnya nang ini behimat benar mengurus dunia. Seperti orang yang bimbang, iya, dan dengan lalat bakawan lawan lalat orang nih perbandingan. Jadi saking hinanya dunia toh, saking hinanya dunia kayak ini sakalnya akibatnya lah. Tiada takut ia kepada datang harimau yang hendak menerkam itu kepadanya. Bah, ingat tadi bebimbang tadi sibuk mau urus dunia, kada tahu seorang isuk bisa mati. Nah itu aja kesimpulannya. Mun orang aku kada nah napa aku takutan kalau mati. Nah mun nyanang kada ada pikir kas gitu, anak menggulung jalannya lawan dunia nih. Hanya tak gulung langsung. Syahdan bermula misalnya lagi seseorang yang menghimpunkan dan menyimpankan harta dunia. Nah, kisah dunia teruslah imbah belajar inilah jangan koler berusaha ke kantor tetap ya lah. Kalau imbah belajar ini aku koler ke kantor jadinya ina bang dunia nih. Jangan. Ini nih dunia di dalam pandangan Allah. Sakanya nang kayak ini nah. Menyimpankan harta dunia itu adalah ia seperti hamba dengan betul penghulunya tiadalah melihat ia bahwa baginya seperti apa serta penghulunya suatu, karena tiap-tiap harta yang ada pada hamba itu penghulunya yang punya. Nah penghulunya ini diumpamakan Allah. Nah makanya nih nah, seperti hamba dengan penghulunya, hamba dengan Allah. Nah itu aja. Dia adalah melihat ia hamba baginya bagi Allah serta penghulunya kadang kau dilihat juga Allah Ta'ala. Nah itu aja nyaman penghulunya Allah. Karena tiap-tiap harta yang ada pada hamba itu penghulunya yang punya. Artinya kita nih jangan lupa merasa dititipi. Nyaman tuh sudah, kesehatan dititipi karena diambil, waktu dititipi karena kada kawa lagi. Nah kayak itu tuh berjalan kawa mata kada mak mendukung. Nah itu tuh bisa mata kada mendukung berjalan. Nah apa tuh nang kayak apa aja kita tuh
Berjalan tapi mata kada mendukung, tak mana yuk. Pian nah di kamar tuh ada WC, mata mengantuk, lalu mana? Nah, hendak mengaji, kawan memanggil di Murjani, sama tak? Gangguannya banyak. Dan tiadalah berpegang hamba itu atas suatu daripada harta yang menghimpunkannya. Nah, hatinya kada berpegang dengan harta nang dihimpunkannya, merdeka hati. Dan menyimpankannya pada tangannya, menyimpan aja Pak Ibu kita tuh, tapi jangan merasa memiliki. Nah, itu maksudnya. Napa aja kita miliki, tapi jangan merasa memiliki, hanya merasa dititipi. Ayo, kawa kada? Kada berpegangnya dengan harta walaupun berharta, kada berpegang lawan jabatan walaupunnya pejabat. Nah, nyamannya ada berpegangnya hatinya lawan bini walaupun bininya, ada berpegang bininya lawan lakinya karena walaupun lakinya. Hati urusannya nih jangan dimuntung bakal lahian laki bini kena. Berarti kini Pak Ibu lihat di dalam kitab. Nah, ini nang mahal nah. Dan tiadalah berpegang hamba itu atas sesuatu daripada harta yang menghimpunkannya. Kadenya nya kada berpegang lawan harta, inya menumpuk kayak ke harta, tapi nya kada berpegang lawan harta. Mungkin kita kira-kira kayak apa ya? Bisa nang disimpan jadi himat tuh, kayak di keraton nggak bahari tuh, duit dia anak dia pas rusak. Banjir maka dalos meninggal dunia. Dan menyimpankannya pada tangannya, dan tiada boleh, tiada kada kawa kada, tiadalah baginya mengasihi ia akan harta yang dipilih oleh penghulunya baginya. Nah, nya kada sembarangan mengarahkan harta kecuali pilihan penghulunya, artinya kamana nang diridhoi Allah. Wah, nyaman benar ini nah. Maka apabila adalah mengerti dan paham itu hamba bahwasanya memegang harta itu kehendak penghulunya. Berarti inya beisi harta ini titipan Allah. Kesehatan titipan Allah. Kalau kita datang pengajian malam ini lah titipan Allah. Kawan nih, kalau kita nikmati kan waktu ini titipan Allah Ta'ala juga, umur titipan Allah Ta'ala juga, semuanya tuh Bang titipan Allah. Lalu inya kada berpegang lagi di hatinya kemanapun inya. Nah kayak ini nah alat-alat ini nah Haji Nur Rahman kada jangan berpegang ke situ lagi, menyetir aja satu mat itu ada lagi jangan berdudukan situ. Nah satu mat ya kalau lupa ibu dunia nih baik akhirat nang selamanya daripada di dunia nang sebentar nih. Ini jangan kena bulikan ke rumah dunia sebentar biasa aja. Oh jangan, ini di hati anaknya. Nah karena nih sok pencucukan karena 5 tahun kalau tuh imbahnya apa pencucukan pulang ya kada karena pulang 5 tahun pencucukan pulang daur pulang wah apa ampinya daur rame medsos belanja musim pemilu berdebat bulan si musim bulan Maulid berdebat juga, musim Isra Mi'raj berdebat juga, nyalakan orang aja, wah apa ampinya berdebat.
Iba tuh lunas hutang, berhutang pulang, lunas berhutang, hutang pulang, lunas berhutang. Kenapa juru maka kadida ampi-ampinya berhutang? Buan bang je menawari seorang juga akun. Sama tuh juga. Bina hinak pang dahulu. Nah, aja orang kampung tuh bina hinak dahulu. Deda habisnya besambung, istapet. Nah, berarti tak keluar. Sudah Pak Ibu keluarga hati nih daripada dunia nih keluar dah. Anu napa nang ada di hati tuh keluarkan nang mengganggu-ganggu dunia kita tuh untuk akhir kita dikeluarkan lagi. Apalagi nah. Maka ialah maka apabila adalah mengerti dan paham itu hamba bahwasanya memegang harta itu kehendak penghulu, tiada bagi dirinya hingga memilih ia pada tempat yang disukakan penghulunya. Lalu nyaman cari tempat-tempat lagi nang diridhoi penghulunya. Ya Allah, tiada bagi dirinya hingga memilih. Nah, kecuali memilih. Kada ada lagi lon dirinya nih, nya memilih lagi. Nah, lalu katujuh ke pengajian, katujuh ke yasinan, katujuh bermaulidat, katujuh berumah untungnya, ha? Nya Pak Ibu kayak itu nih ilmunya dulu. Rajin. Maka adalah ia baginya memperbuat surah dan membelanjakan harta itu ketika paham. Nah, apa dia sudah paham arah pembelanjakan harta ini kemana? Dia mau lagi tuh nukar jinet, dia mau lagi nukar sabu-sabu. Ibaratnya tuh arah nang baik-baik ya lagi. Daripada kehendak penghulunya, semuanya inya karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu nanya lakukan, maka ada seolah-olah. Nah ya kalau seolah-olah lah, maka seolah-olah hamba itu memegang dan menghimpun harta itu tiada hina. Coba, maka ada seolah-olah hamba itu memegang dan menghimpun harta itu tiada hina dan malu. Kenapa? Karena bahwasanya memegang dan menghimpun hamba itu bagi milik penghulunya tiada ada harta. Harta itu titipan siapa? Allah. Masa kita merasa memiliki harta? Ampun orang. Nah disinilah la milka ilallah, kada ada lagi yang memiliki kecuali Allah. Pian kaulah manu menjaga roh pian jangan keluar. Kawala pian menjaga roh pian supaya jangan keluar dari awak pian. Itu aja dulu. Kada kawa juga. Berarti titipan Allah roh ini. Nah, luar biasa lah. Sekali lagi lah, coba ulang. Nang anu tadi. Karena bahwasanya memegang dan menghimpunkan harta itu bagi milik penghulunya tiada ada harta itu milik hamba. Nah, kita berhimmat mau manu Pak Ibu manu numpuk harta sugih soalnya meninggal. Nah, ya Pak, sugih meninggal. Pada ahli waris kareta tahu lah seorang. Itu sama tuh. Hanya kita jangan merasa memiliki apa aja. Nah di awak kita nih nang malam ini nah apa aja jangan kita merasa memiliki. Nyaman tuh sudah. Seperti yang demikian itu orang yang ahli makrifat dengan Allah Ta'ala. Nah orang-orang kuat makrifat dengan Allah Ta'ala bahwasanya mereka itu mengeluarkan dan mengasihkan harta yang ada pada tangan mereka itu. Nah
Isan orang makrifat tuh kayak itu nang ada di awak mereka keluarkan. Karena inya merasa nilai miliknya. Ini ampun Allah. Karena apa jar? Suruh Tuhannya, Allah Ta'ala menyuruh. Dan jika memegang mereka itu akan dia memegang langsuruhan Allah Ta'ala tadi berprinsipnya memegang, melaksanakan maksudnya lah, maka adalah mereka itu menuntut sesuatu yang ada padanya, suka ridha Tuhannya, tiada menghendaki mereka itu mengeluarkan harta itu. Nah ulang, karena dunia dan memegang hak mereka itu akan dia, karena dunia mereka itu melainkan memperbuat mereka itu karena Allah Ta'ala. Nah ini ada tak ulang nih, coba kita ulang lagi. Jika memegang mereka itu akan dia harta tadi, maka adalah mereka itu menuntut sesuatu yang ada padanya, suka ridha Tuhannya. Nah orang makrifat, orang ahli makrifat baharta, inya harta tuh kayak apa supaya diridhoi Allah, supaya Allah senang. Nah kayak itu men orang kada makrifat kada ada pikiran kasih itu kayak apa yuk kita kembalian. Nah berarti orang makrifat tuh berduit tuh bagus, nya tapi ingat Allah. Kalau orang kada makrifat berduit bisa sombong. Nah masalahnya di situ. Tiada apa Tuhannya, tiada menghendaki mereka itu mengeluarkan harta itu karena dunia. Tiada menghendaki mereka itu mengeluarkan harta itu karena dunia. Dan hendaknya jadi dunia, nyanak jadi akhirat. Ya bersedekah. Dan memegang mereka itu akan dia, harta itu dipegangnya karena dunia mereka itu melainkan memperbuat mereka itu karena Allah Ta'ala. Karena bubuhan ahli makrifat ini inya kada mau mengerjakan apapun kecuali karena Allah. Apabila kada karena Allah kada maunya orang makrifat, maka adalah mereka itu ahli makrifat, orang yang menghimpun yang amat kepercayaan dan hamba yang amat amanah dan menyatakan kemuliaan. Sesungguhnya adalah mereka itu bersangat bercahaya hati. Nang kayak kawat kayak tadi tuh, apa aja nang bernilai karena Allah, apa aja nang bernilai ini harus diridhoi Allah. Hati mereka terang tuh. Maka tiadalah cenderung dan tiada suka mereka itu kepada harta dunia. Ingat, kada katuju mereka tuh harta dunia, walaupun mau urus dunia, nyatakan pian lah. Nabi berdagang ada? Dagang. Siti Khadijah kaya raya. Nabi kenapa mau berdagang? Nabi-nabi yang lain ada manu besi, siapa Nabi Daud? Kan ada usaha juga para nabi dan rasul tuh, karena mereka manusia. Berarti mereka ahli marifatulah tiadalah cenderung dan tiada suka mereka itu kepada harta dunia. Nya kada suka, walaupun banyak hartanya kada sukainya. Dan tiada berhadapan mereka itu kepadanya, kepada harta tadi ada mau. Dan tiada berhadapan mereka itu kepadanya, mun inya diutak nih duit ya, diperbudak duit kada. Aku jadi duit kadang ingin ke situ ada. Nah kayak itu. Nah kalau orang ahli marifat, aku nih jadi nilai ibadat kadang ke situ. Nah itu sama arahnya tapi beda niatnya. Maka tiadalah cenderung dan suka mereka itu kepada harta dunia itu, dan tiada berhadapan mereka itu kepadanya dengan kasih kepadanya, kasih kepadanya. Sesungguhnya menegakkan Allah Ta'ala akan mereka itu daripada yang demikian itu. Nah Tuhan melarang sudah. Nah pandang dilarang Allah. Yang dilarang Allah apanya?
kada ikhlas, kada ridho. Nah itu tuh. Karena sesuatu yang mengasihi dan menaruhkan, yalah, menaruhkanlah. Dan karena sesuatu yang mengasihi dan menaruhkan Allah Ta'ala akan sesuatu itu di dalam hati mereka itu, menaruhkan ma'andak, meletakkan di hati mereka itu daripada kasih kepada Allah Ta'ala. Nah kawannya pian kasih sayang lawan Allah, Allah ma'andaki di hati pian rasa kasih sayang lawan Allah. Kadeda perasaan seorang dan suka kepadanya, lalu suka kepada Allah dan penuh dengan dia oleh dadanya dan hatinya mereka itu daripada kebesaran Allah. Hibak di hati. Nah punya kada hibak tuh kada penuh tuh apa ya, karena ada tuh mengganggu peluang masuk hantu ke masuk iya am punya penuh pak ibu nang kayak ini nang kayak ini nabenyo ini penuh kenapa lah masuk, coba kurang nang kayak ini kurang dah bisa ada masuk. Ya Allah, kita habiskan ke bawah itulah. Dan kemuliaannya Allah penuh hatinya, maka sebab yang demikian itu jadilah suatu daripada harta dunia pada tangan mereka itu. Kayak palon orang ahli ma'rifat harta di tangannya itu seperti adalah di dalam khazanatullah, khazainullah ta'ala, di dalam pemeliharaan Allah. Daripada dahulunya sebelum sampai kepada mereka itu petunjuk keadaannya daripada Allah Ta'ala makleh. Daripada dahulunya sebelum sampai kepada mereka itu petunjuk keadaannya daripada Allah Ta'ala. Atau kadang sebelum-sebelumnya ini sudah ingat Allah sampai kepada mereka itu petunjuk keadaannya daripada Allah Ta'ala. Petunjuk itu pun kawa dapat topik hidayah itu Allah Ta'ala juga. Mantap benar ini. Daripada Allah Ta'ala mengetahui mereka tuh tahu orang ahli marifat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengasihi ia Allah dan memilikan ia Allah akan mereka itu. Milik Allah, titipan Allah lawan ahli marifat. Dan karena hidayah bagi orang yang terang mata hati mereka itu. Kada lalu pak ibu karena Allah, nah ada karena Allah. Memilih pemimpin siapa sini di antara pemimpin nang ada arah baik untuk agama Allah. Nah kayak itu terus toh aku nih ke acara ini diri di Allah ada. Nah itu toh masuk. Nah kemudian faslun wallahu a'lam. Hanya bahasa kita tuh Pak Ibu, orang ahli makrifat tuh perhitungannya tinggi supaya benil ibadah terus. Mun orang kada ahli makrifat nang mencampur aduk tuh bisa merusak nang keasliannya. Bapak Ibu lah, insyaallah apa ngarannya kita setengah bulan ke depan kan Mispo, tapi kan kita pengajian ya tetap kembali lagi kita ke malam Selasa jam malam Rabu lagi. Insya Allah kesimpulannya pengajian kita malam ini Pak Ibu kayak apa supaya semuanya itu nilai ibadat full time. Nah itu aja sudah. Mudahan ulun kau memakainya, pian pun kau memakainya. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'afwan ya karim, mu'afwan ya rahim, mu'afwan ya arhamar rahimin.
Allahumma rzuqna salama wal afiyah fi siha kamil wa quwwah tammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina. Allahumma ij'alna min ibadika salihin wa syurna fi zumrati ibadikal muqarrabin warzuqna khairat darain wa hafazna min syarril kaunain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin.